Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Eh, Hari ini ya akan kita mulai materi kita tentang tata kelola dan manajemen bank syariah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat penting tentunya ya, karena ini adalah berkaitan dengan lembaga keuangan perbankan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat termasuk kaum muslimin. Mungkin kaum muslimin ya, mungkin hampir semua kaum muslimin ya, saat ini di Indonesia ya, berhubungan dengan lembaga keuangan, dan saya kira bank adalah lembaga keuangan yang paling banyak dimanfaatkan atau digunakan jasanya oleh masyarakat Indonesia. Sebagai muslim tentunya ketika kita menggunakan layanan keuangan termasuk layanan perbankan ya, maka hendaknya tentunya adalah yang sesuai dengan syariah, dan tentunya itu adalah di perbankan syariah. Karena itu tata kelola dan manajemen bank syariah ini sangat penting, terutama sekali bagi mahasiswa ekonomi Islam ya, yang nanti ya paling tidak ya ketika bekerja atau menggunakan layanan perbankan adalah menggunakan layanan perbankan syariah. Mata kuliah ini ya bertujuan agar mahasiswa ya mampu memahami ya, kemudian mampu melakukan analisis, kemudian juga mengevaluasi dan bahkan juga menerapkan ya tentang bagaimana pengelolaan atau manajemen perbankan syariah ya, yang sangat luas ya, dimulai dari bagaimana konsep secara prinsip daripada bank syariah itu ya, kemudian hingga bagaimana praktek, misalnya mulai dari penyimpanan, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan di perbankan syariah itu sendiri, bagaimana bank syariah itu memutar uangnya ya, kemudian bisa menghasilkan yang nanti akan dibagi hasilkan kepada para pemilik dana dan sebagainya. Juga termasuk diantaranya adalah jasa-jasa di perbankan syariah yang saat ini bank syariah ya dikenal sebagai dalam konsepnya beyond banking, yaitu adalah lebih dari sekadar bank, di mana apa yang dibutuhkan oleh nasabah itu bisa dilayani oleh perbankan syariah. Nah, ada 6 materi penting di dalam materi tata kelola dan manajemen bank syariah ini ya. Yang pertama adalah konsep dan prinsip dasar bank syariah. Nah, bank syariah ini adalah lembaga intermediasi yang tentunya adalah mengintermediasi antara di satu sisi adalah mereka yang memiliki kelebihan dana, kemudian di sisi yang lain adalah mereka yang membutuhkan dana itu. Nah, tetapi berbeda dengan perbankan konvensional, ya bank syariah memiliki prinsip dasar karena harus sesuai dengan syariah Islam. Ya, misalnya adalah di situ tentunya misalnya tidak boleh ada transaksi yang ribawi, kemudian tidak boleh ada transaksi yang boror ya, mengandung ketidakpastian dan sebagainya. Nah, maka di dalam prinsip dasar ini tentunya agak berbeda dengan perbankan umum atau perbankan konvensional. Yang kedua nanti adalah perhitungan bagi hasil dana pihak ketiga. Nah, berbeda di perbankan konvensional ya, di bank syariah ini tidak ada bunga. Karena tidak ada bunga, maka nasabah yang menyimpan di perbankan syariah ya, dia tetap memperoleh pendapatan, tetapi pendapatan itu hakikatnya adalah bagi hasil. Bagi hasil atas apa? Adalah bagi hasil atas dana pihak ketiga yang kemudian diputar oleh bank syariah lalu menghasilkan sesuatu atau keuntungan atau menghasilkan revenue, kemudian revenue inilah yang kemudian dibagi kepada penyimpan atau disebut sebagai dana pihak ketiga. Materi ketiga adalah investasi dan pembiayaan bank syariah beserta aplikasinya. Ya, di perbankan syariah ini ada investasi di mana bank syariah ini menginvestasikan dana ya dalam bentuk misalnya adalah mudharabah atau musyarakah misalnya dengan pihak lain ya. Kemudian juga ada pembiayaan ya, dan pembiayaan yang sifatnya adalah bagi hasil, kemudian ada pembiayaan yang berbasis pada jual beli maupun pembiayaan yang berbasis pada ijarah misalnya. Materi yang keempat adalah analisis kelayakan pembiayaan berdasarkan kebutuhan pembiayaan, repayment capacity dan plafon pembiayaan nasabah. Ya, ini juga hal yang sangat penting. Berapa sebenarnya kredit atau pembiayaan ya yang dibutuhkan oleh nasabah itu supaya pembiayaan itu memang betul-betul sesuai dengan kondisi nasabah ya, nasabah memiliki kemampuan untuk membayar, dan itu memang jumlah yang memang dibutuhkan oleh nasabah, tidak lebih dan tidak kurang misalnya. Materi yang kelima adalah
perhitungan bagi hasil pembiayaan, ya, karena tidak saja menggunakan ketika memberikan pembiayaan tidak saja dalam bentuk yang sifatnya itu adalah menggunakan akad-akad jual beli ataupun ijarah, tetapi juga bagi hasil atau sering disebut namanya uncertainty contract, yaitu kontrak yang memberikan pendapatan yang tidak pasti. Setelah itu juga ada pricing di bank syariah, yaitu bagaimana bank syariah itu menetapkan misalnya lending rate ketika memberikan pembiayaan, misalnya adalah menggunakan murabahah. Maka berapa sih sebenarnya margin keuntungan yang diambil oleh bank syariah? Maka tentunya harus ada perhitungan-perhitungan sehingga di satu sisi ya, lending ya, ketika memberikan pembiayaan itu maka margin yang diambil oleh bank syariah itu cukup, tetapi juga tidak memberatkan kepada nasabah. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko bank syariah. Kita tahu bahwa bank itu adalah lembaga intermediasi dan memiliki banyak sekali risiko, ya, maka risiko-risiko itu perlu diketahui, perlu dimitigasi, ya, sehingga risiko-risiko bisa dihindari sehingga bisnis bank itu akan berjalan dengan baik. Ya, inilah materi-materi yang nanti akan disampaikan ya di dalam mata kuliah tata kelola dan manajemen bank syariah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.